Tahun 1944 sampai tahun 1945. Di front barat dan Italia, sekutu akan membuka front baru untuk membantu front timur dan Italia yang sudah dibuka. Diputuskan di Perancislah front baru dibuka. Pada tanggal 6 Juni tahun 1944 sekutu melakukan pendaratan amfibi terbesar sepanjang sejarah di Normandia, Perancis. Pasukan sekutu mendapat pijakan di pantai Perancis. Dan pada Agustus tahun 1944 Perancis dibebaskan setelah 4 tahun dalam pendudukan Jerman oleh sekutu dengan dukungan gerakan bawah tanah perlawanan Perancis. Di front Italia, Roma jatuh ke tangan sekutu pada bulan Juni tahun 1944. Pada September tahun 1944 untuk mempercepat mencapai Jerman, sekutu melakukan operasi Market Garden yang berani di Belanda dan Belgia yang langsung mengarah ke Jerman menggunakan pasukan payung. Operasi ini gagal total dan dinetralisir oleh Jerman. Pada Desember tahun 1944 Jerman melakukan serangan besar-besaran terakhir di Belgia front barat untuk menerobos pasukan sekutu dan memisahkan mereka dalam kebuntuan dan mengajukan tawaran perdamaian. Namun serangan tersebut digagalkan oleh sekutu pada Januari tahun 1945. Front Timur. Beberapa hari setelah pendaratan sekutu di Normandia, tanggal 22 Juni tahun 1944 Uni Soviet melakukan operasi skala besar yang diberi nama Operasi Bagration untuk menghancurkan tentara tengah Jerman, melibatkan 2 juta pasukan Soviet. Operasi skala besar ini menghancurkan tentara tengah dan selatan Jerman dan menjebak tentara utara di Kurland. Periode Juli-September tahun 1944 membawa pasukan Soviet mencapai Polandia Timur dan membebaskan Crimea, Ukraina, menduduki Rumania, Bulgaria, dan Yugoslavia. Di Yugoslavia Tentara Merah Soviet bekerja sama dengan Tentara Partisan Yugoslavia merebut Beograd Oktober tahun 1944. Tentara Jerman mundur jauh ke barat. Jerman diserang dari 2 front. Untuk melunakkan perlawanan Jerman, Angkatan Udara Sekutu Amerika dan Inggris melakukan pemboman besar-besaran ke wilayah Jerman, meluluh lantakan kota Dresden dalam badai api, Hamburg, wilayah industri Ruhr yang menewaskan banyak warga sipil Jerman. Pada Februari tahun 1945 Tentara Merah memasuki Hongaria. Pasukan sekutu di front barat menyerang wilayah Jerman bagian barat dan mendekati Sungai Rin. Pada awal Maret tahun 1945 mengepung Angkatan Darat Jerman. Di front Italia, sekutu melakukan terobosan ke wilayah Jerman bagian barat merebut Hamburg dan Nuremberg pada tanggal 25 April tahun 1945. Pasukan Jerman di front Italia menyerah pada tanggal 29 April tahun 1945. Di front timur Tentara Merah Soviet menyerang Prusia Timur merebut Polandia, Königsberg, Wina pada bulan April tahun 1945. Pasukan sekutu dan Tentara Merah Soviet bertemu di Sungai Elbe tanggal 25 April tahun 1945. Tentara Merah akhirnya melakukan serangan terakhir ke Berlin, ibu kota Jerman. Dalam pertempuran Berlin yang berlangsung 2 minggu, Jerman menyerah pada tanggal 9 Mei tahun 1945. Di front Pasifik, Amerika Serikat terus menekan Jepang. Pada bulan Juni tahun 1944 dalam pertempuran Filipina secara telak pasukan Jepang dikalahkan dengan merebut Kepulauan Mariana, Palau dan Filipina. Dan pada Oktober tahun 1944 merebut Pulau Leyte Filipina dan memberikan Amerika Serikat pangkalan besar untuk secara intensif membom dalam skala besar pulau yang dikuasai Jepang dan wilayah Jepang. Pada Maret tahun 1945 Tokyo dibom oleh serangan bom konvensional paling mematikan dalam sejarah oleh Amerika Serikat selama 2 hari. Pada Mei tahun 1945 pasukan Australia mendarat di Kalimantan, menguasai ladang minyak di sana. Di Myanmar pasukan Jepang juga mengalami kekalahan. Pasukan Jepang terisolasi di darat dalam jumlah besar di Asia Tenggara dan Tiongkok, namun medan perang di Pasifik ditentukan oleh dominasi Angkatan Laut, yang membuat Angkatan Darat Jepang tidak bisa digunakan. Angkatan Laut dan Marinir Amerika merebut Iwo Jima dan Okinawa pada Juni tahun 1945 dan memblokade Laut Jepang dan mencekik perekonomian Jepang. Sekutu memberikan ultimatum kepada Jepang untuk menyerah tanpa syarat, namun ditolak oleh Jepang, yang merasa belum dikalahkan dan menginginkan syarat yang lebih baik. Sekutu bertekad memberikan hukuman kepada Jepang dengan membawa kengerian perang ke seluruh Jepang.
Pada Agustus tahun 1945 Tentara Merah Soviet menyerbu Jepang di Manchuria, mengalahkan Jepang secara cepat, merebut Manchuria, Pulau Kuril dan Kepulauan Sakhalin. Secara bersamaan sekutu juga menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945. Bom paling kuat sepanjang sejarah yang dijatuhkan ke wilayah sipil, yang menewaskan 200.000 warga sipil Jepang. Dua peristiwa tersebut memaksa Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 10 Agustus tahun 1945 dan menandatangani secara resmi tanggal 2 September tahun 1945 di atas kapal perang Amerika USS Missouri di Teluk Tokyo. Perang Dunia Kedua berakhir dengan perkiraan korban tewas 62 juta jiwa, menghancurkan puluhan kota di seluruh dunia. Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua negara superpower setelah perang ini, yang akan bersaing dalam Perang Dingin, yang akan memicu ketakutan dunia oleh ancaman perang nuklir. Persaingan ideologi kapitalis dan komunis akan menghantui dunia selama beberapa dekade setelah perang ini. Kekuatan kolonialisme dan imperialisme bertumbangan setelah perang ini dan munculnya kemerdekaan di negara dunia ketiga yang sebelumnya menjadi koloni dari kekuatan kolonialisme.